Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi unzila fihi Qur'an dalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, lagi ya, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Ini segolongan udah diceritakan. Wujuhu yauma idzin naimah. Dan ada wajah-wajah yang pada hari itu naimah. Naim itu bentuk jamak dari nikmat. Nikmat itu satu, kalau naimah beberapa nikmat. Ada wajah-wajah yang pada hari itu dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Artinya berseri-seri, Pak. Nikmat itu kan bukan berseri-seri ya, Pak? Berseri-seri, Pak. Iya, Pak. Maunya karo budi ngambek karo apa, Pak? Angger ngajak. Ngajak itu Pak. Lalu Pak, Pak Sarsono Pak. Ini kemarin gimana, Pak? Kemarin kan yang cerita itu Pak Sarsono. Begitu dilayani kayak gitu. Gimana, Pak? Wah, berseri-seri, Pak. Padahal, baru membayangkan. Jadi naimah itu berseri-seri, wajahnya penuh dengan nikmat. Wujuhu yauma idzin naimah. Dia ada wajah-wajah manusia, segolongan manusia yang pada hari itu berseri-seri, ceria, gitu Pak. Pada hari itu naimah penuh dengan nikmatan. Hasanatun, ketok bagus, sing lanang ketok ganteng, sing wedok ketok bukan ngomong elek Pak. Dan di sana itu Pak Sarsono kayak Pak Imam Bamin enggak ada yang masuk surga, enggak ada. Kenapa? Karena nanti Pak Imam di sana itu ganteng masih mungkin enggak. Coba bayangkan. Oh maaf ya, bukan menghina, bukan. Bayangkan kalau Mbak Min, Pak Imam, Pak Sarsono masuk surga kayak begini, terus video dari Patang Bulu. Siji aja teko. Ning kono Patang Bulu terus kondisinya masih kayak begini nih. Apa ngerti-ngerti. Belas kan sing bedane gayel nih orang gayel ya. Buayan itu kebanyakan di sana itu beda Pak. Fisik kita yang sekarang ini kan hancur sejak kuburan. Ada fisik baru setelah bangkit. Dibangkitkan dengan fisik yang baru. Ya kan? Udah bagus. Layani sehari berapa juga? Oke, minumannya beda Pak. Minumannya beda dengan minumannya yang tadi. Makanannya beda. Caranya orang Mbak bikin lupa. Ini beda. Ini naimah ini. Ini naimah Pak. Tapi insya Allah nih, semua ini calon-calon yang dapat naimah. Mungkin lah, dicerlong ini kira mungkin. Ini izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan sudah tidak bisa begitu. Apa yang belum kita mulai apa-apa ini? Bendino lagi. Bendino Pak. Wes lah, mesti dipilih kan Gusti Allah. Karena dipilih lagi coba. Pilihannya Gusti Allah. Tenan. Mari arang-arang kadang mlebu kadang ora. Tapi dipilih, kadang dipilih kadang ora. Kadang-kadang dilebokno ning warung, kadang-kadang Berarti nih diancam. Kadang kita nggak Asem. Oke lanjut ya. Jadi itu terbagi dua kelompok.
Jadi wujuhe yauma idzin naimah. Nah, lisa iha radiyah. Ya. Karena lisa iha itu tak ini lapang sebenarnya ya. Linya lisa karena usahanya, sai itu usaha. Karena usahanya. Semua itu. Jadi usahanya itu tidak sia-sia. Dia akan mendapat kenikmatan dunia. Karena apa? Lisa iha dunia. Karena usahanya waktu hidup di dunia. Usahanya apa? Usaha kebaikan. Radiyatun ya. Sehingga dia pun merasa senang. Tidak sia-sia jerih payahku berjuang jihad fisabilillah, mujahadatun nafsi, tasfiyatun nafsi di dunia, walaupun kudu ngantuk tak paksa, semutan tetap duduk nunggu sampai nanti akhir doa. Ternyata tidak sia-sia. Seneng nggak? Yes, seneng. Karena apa? Usaha kebaikan yang dilakukan di dunia. Oke? Ya. Boleh nggak saya cerita lagi? Tapi waktunya tak singkat ceritanya, kan nggak mau cerita, cerpen aja deh. Tak bikin cerpen ya. Kalau tadi masalah kemuliaan ya, sekarang menurut kebaikan. Kita sering tidak peka terhadap hal-hal kecil yang punya nilai kebaikan. Nah, ini seiring dengan apa? Kondisi zaman. Zaman sekarang itu zaman ada yang orang-orang menyebut era informasi dan komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika itu bisa kita saksikan hari ini, saat ini. Bisa kita dengar hari ini. Informasi, input banyak Pak sekarang. Sehingga dampak dari input yang luar biasa, kita kadang-kadang tidak peka terhadap input yang datangnya dari Tuhan. Oh enggak tak kasih bocoran. Ada dua macam Pak input. Ada input yang eksternal. Kalau kayak HP kan ada pakai istilah itulah, canggih lah. Ada input yang eksternal yang dari luar. Ada input yang datangnya dari internal. Karena eksternal mungkin kita dari HP orang yang mungkin ya. Tapi kalau internal sudah tersimpan di dalam galeri kita, betul nggak? Paham ya? Itu dipahami dulu ya. Tak cerita apa? Ada input yang sifatnya internal, ada yang terang-terangan. Terus ini input, semua orang bisa mendengar dan bisa menerima. Dari luar, ada input dari luar yang semua orang tidak bisa, tapi ada satu yang bisa menerima sinyal itu. Betul nggak? HP ada yang 4G, ada yang 3G. HP yang kalau dari satelitnya itu 4G, yang 3G bisa nerima nggak? Bisa nerima yang 3G? Harus upgrade ke 4G. Kalau di antara kita ini sekarang yang 4G, kemudian ini jaringan munculnya dari yang apa 5G ya? Apa? 5G. Yang 4G nyambung nggak? Harus di upgrade. Begitu juga itu dari itu. Nah, ada yang terang nyata, semua bisa, ada yang enggak. Nah, yang tidak ini namanya hatib. Hatib. Jamaknya khawatir. Mungkin nanti saya cerita. Ini yang apa tadi Pak? Eksternal. Dari luar, dari luar diri maksud saya. Jadi kalau eksternal itu dari luar diri. Tapi ada yang internal, yang input itu muncul dari dalam diri. Ya kan? Dari dalam diri ini namanya khotir. Apa? Khotir. Zamannya khawatir. Makanya khawatir pasti muncul dari dalam diri. Betul tidak? Was-was. Khawatir itu munculnya dari was-was. Was-was itu dari pikiran.
alladzi waswisu fi sudurinas. Di sini menjadi muncul khotir-khotir, akhirnya menimbulkan rasa khawatir. Berarti was-wasnya ini mesti was-was yang negatif. Kalaupun positif juga membawa khawatir. Ya kan? Iya. Sampai kok dapat WA, ya kan? Mobilnya wanita cantik, ya kan? Dia janjikan, Mas, tak tunggu nih kamu gedung lah, Bapak Cakra. Ini di apartemen. Bagus kan ya? Bisa menimbulkan khawatir nggak? Padahal positif kan? Positif kan apa-apa kalau dapat itu kan? Positif kan? Banget. Tapi ini bukan khawatir kan? Benar nggak Pak? Jadi bisa positif dan negatif. Nah, sekarang saya cerita. Cerita ini mesti nggak mungkin diterima oleh orang umum. Karena ini tingkatannya sudah PG. Saya beri cerita ya, cerita dikit ya. Di sana, Syekhina wa Murabiruhina, para masyayikh kita dan para pembimbing rohaniah kita, itu puncaknya salah satunya ada walian mursyida yang namanya Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kita tawasulin nggak? Ya. Kita tawasulin nggak? Ya. Saya Abdul Qadir Al-Jilani. Oke ya. Saya Abdul Qadir tiap malam Jumat Kliwon kan sudah diceritakan. Nah, saya Junaid Al-Baghdadi, dia itu jalan Pak, jalan ya dakwah kan, ada kebaikan lah. Ya artinya, ya kalau saya kan istilahnya bude ya, bude itu good bagus, hari yang baik, hari-hari penuh kebaikan. Jadi berusaha jangan sampai ada satu hari yang luang tanpa kebaikan. Ya. Alhamdulillah ini bude. Nah, wali-wali itu Pak, dia selalu berpikir tidak untuk apa-apa, untuk memperbanyak harta, tidak. Yang terpenting bagaimana umur yang tersisa ini membawa manfaat untuk diri, keluarga, dan sesama manusia. Karena ada hadis yang katanya itu sabda Nabi, khairun nas. Tuh hafal tuh malah apa dia jadi yang manusia ini Pak Prabowo tuh. Iya kan? Ceramahnya aja paling panjang terawih katanya kemarin laporannya ke saya. Ya Mbak ya. Apa kan? Khairun nas sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wali selalu begitu. Dia berjalan supaya apa? Berharap hidupnya punya manfaat untuk orang lain. Nah, semoga kita jalan Pak, ngelewatin pohon mangga. Ngelewatin pohon mangga. Lagi jalan kok ada suara dari pohon mangga. Jadi kalau cerita ini seolah-olah pohon mangga yang bicara, padahal suara yang munculnya dari pohon mangga, dari luar diri. Apa namanya? Hatib. Hah? Hatib. Kok dia Pak sinyalnya kok 5G? Loh, apa manggil? Sudah. Apa manggil? Sudah. Apa manggil? Parah nih karena pohon mangga. Nah, kalau orang pengen bermanfaat kayak orang lain, udahlah, seperti saya aja, nggak usah repot-repot, tiru saya aja, kata pohon mangga. Orang saya enggak, aku pohon tiru pelem. Padahal dalilnya sini, lakon kana, Rasulullah suatu laksana. Nah itu mana pohon mangga? Kamu kalau pengen jadi manusia yang bermanfaat, udah delokna aku. Contohnya aku, apa manfaatku? Belum tahu kamu ya. Jadi kayak orang ngobrol gitu Pak. Asik Pak ngobrol begitu itu. Sama nggak pernah ngalami sih, coba deh sekali-kali ngalami. Ngobrol sudah. Apa maksudmu? Coba perhatikan aku. Aku hampir tiap hari tuh anak-anak ini tuh bandel-bandel. Saya tiap hari ditimpukin. Dilemparin pakai baju saya. Saya tidak pernah dendam dan saya tidak membalas. Malah yang lemparin batu saya itu tak kasih buah mangga sama dia.
Ono mak-mak teko semua dok-dok kabeh. Soko-soko. Kan soko-soko lak mak-mak itu begini. Mak-mak teko ngobrol aku. Aku enggak balas. Aku berikan mangga itu kepada mak-mak. Paham gue? Iya. Baik gak begitu? Yo baik banget. Kata saya juga apa? Karena itu Rasulullah nyontohkan itu. Rasulullah setiap hari asal mau ke Masjidil Haram diludahin dari atas. Rasulullah nggak enggak. Ketika yang suatu hari nggak ada yang ludahin malah nanya sama orang. Yang biasa ludahin saya kemana? Sakit ya Rasulullah. Teman-temannya sama pembenci Rasul belum ada yang besok. Rasulullah udah besok duluan. Akhirnya masuk Islam ya. Hanya dengan sikap. Dari kita belum ada yang modal gitu. Keliling gitu. Ini Pak Walian Masjid tadi. Enggak, memanfaatkan sisa umur. Hari-hari penuh kebaikan. Tapi kan namanya wali Pak ya. Gengsi dong, masa nyerah begitu aja cuma sama pohon mangga. Sama Pak Mumin aja nggak nyerah, oh sama mangga nyerah. Iya, tapi itu orang kita nggak ngeyel, tak pantas belum saya. Kan pas kena HP kan tadi itu ya. Udah mengakui kebaikannya. Dipakai HP. Iya sih bagus mangga, tapi ingat nanti akhirnya nanti kalau kamu sudah tua, ujung-ujungnya kamu akan dicebang orang. Bener nggak saya jelek? Bener nggak? Bener, emang iya. Ujung-ujungnya nanti sebaik apapun kamu akan dicebang orang dan cuma akan dibakar, dijadikan kayu bakar. Betul apa tidak? Ya betul. Kasihan nggak tuh mangga? Enggak. Ini mangga bukan sembarang mangga. Mangga yang pernah ikut ngaji di majelis ngacer. Majelis ngacer. Ngaji cerdas. Ngacer itu ngaji cerdas. Ini bukan mangga cerdas. Bener nih. Memang pada akhirnya aku nanti akan di depan dijadikan kayu bakar. Tapi perhatikan dong, lihat setelah aku jadi kayu bakar, walaupun aku dibakar, kan tetap aja aku membantu manusia, membuat berasnya manusia itu udah mateng, bisa dimakan enak, sayur mateng, perkara apa? Aku dibakar. Halo, terima kasih. Junet kira-kira iya juga sudah dicebang dibakar aja masih bawa manfaat. Bagaimana denganmu? Dasar menungso nek ra ngeyel ora menungso Pak. Wis kena HP itu lho ngeyel deh. Iya sih mangga bener. Tapi lihat aja setelah kamu dibakar jadi apa? Jadi areng. Iya sih. Kayunya dibakar nggak jawab Pak? Jadi areng lu nanti ujung-ujungnya. Walaupun sebaik apapun, jadi areng lu. Ketawa memang belum tahu dia. Nah, lihat. Walaupun saya jadi areng. Itu nanti kalau Pak Imam, Pak Sarjono, Pak Prapto, Pak Slamet, pada beli sapi, pada beli wedus, mau nyate, aja nyari uang. Nyari apa Pak? Arang bukan bakar. Bunggol sok barang lah, lambine keren lah bareng. Iwang zaman dia ini. Jadi arang Pak masih manfaat. Siapa? Bukan bayi itu kan? Kok lu kan sampean lu ora ngiri lu. Saya nomor kan? Wes dasar sunat ya. Oh, pinter mengalim Pak itu. Walian musika ada di jalur kita, Pak. Kita ada di jalur beliau. Abu Bakar Asyibli itu ada. Banyak kan cerita-cerita wali-wali. Ini manakib namanya. Manakib bukan? Manakib siapa? Saya sudah manakiban tidak, soalnya apa saya cerita manakib? Besok malam Jumat Kliwon kan kita nggak manakiban, kosong. Gitu? Capek Pak masanya, kan kosong Pak. Kalau yang nyobain siapa?
Pak Warto ngomong benar ya belum. Ya enggak bercanda. Wah saya coba mikir, wah Pak Menko iya Golden Jelly enggak malah kita kan wakilnya sekarang. Sama saya juga ada Baghdadi dan akhirnya ke Syarul Qadir. Ya, memang jalurnya itu Abu Bakar Asyibli ya. Oke. Akhirnya apa? Tetap aja dihina. Tetap aja sebaik apapun kamu, ujung-ujungnya kamu jadi areng. Iya, walaupun areng kan masih nanti kalau udah potong kambing, mau gosok baju, kan masih bisa saya membantu manusia. Iya sih. Ini aku saya mikir nih, pengen ngeyel nih. Bangga, sebaik apapun kamu jadi areng, terus ujung-ujungnya jadi aku kamu. Kan udah hilang begitu aja kan aku. Ya nggak apa-apa saya jadi aku. Coba aja ibu-ibu. Sesuk kora-kora, cuci piring, cuci gelas, cuci panci, tetap aja mulai aku. Terus pancinya iso mengkilap. Gini bener. Sampai habis total masih membawa manfaat akhir hayat dia. Akhirnya apa? Ya wis, aku akan berusaha seperti itu. Makanya alhamdulillah jalur-jalur juga terjadi Pak, udah mati Pak, udah mati membujur-mujur ngalor, masih bisa berkahi yang hidup, bisa nafkahi yang hidup. Yang pernah ikut saya ziarah siapa? Berapa ratus orang dapat rezeki dari situ? Hah? Orang datang rukun, nggak ada yang ingin walaupun berbeda-beda. Di sini la ilaha illallah, sini subhanallah, di sini ya Rabbi bil Mustafa, bareng-bareng ribut nggak ada. Lu tahu dino, bukan cerita lagi lu dino, nggak ada, tetap udah masing-masing bisa bikin rukun. Katanya mati, kita yang butuh diajar rukun yang lepor, kalau mati itu amalan wali. Lalu manfaat. Makanya nanti di jalannya akan penuh dengan manfaat. Karena tadi nggak ada manfaat. Ini manfaat penuh dengan manfaat. Oke ya. Kita lanjutkan terus kampung. Bisa dipahami Pak ya? Malam ini untung tuh. Dapat 2 cerita. Bisa buat bahan kultum 2 kali jadwal. Ceritanya gamblang kok. Loh, saya tadi saya dapat cerita. Saudara-saudara, saya menyampaikan, Allah Somad. Loh itu ada mananya? Kamu saudara-saudara, hanya mendapat hasil ganjaran dari mengeluarkan. Mulai besok kalau mimpin tahlil, Allah akad 3 kali, mesti bawa aku berkat 2. Mana mau ya? Ceritanya balik apa? Oh cerita. Sesok kabar. Baru keluar akad kabar. Aku itu saja. Aku terawih Pak Bendira rasa. Sama kan dulu aku. Orang terawih loh. Tes mak batok, motong lorok orang ke. Oke, ini saya Rodia. Karena dulu usahanya yang bermanfaat di dunia ini, sehingga dia memanfaatkan nanti di akhirat. Karena apa? Karena usahanya itu membuat dia menjadi wujui yauma idzin iman. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, penuh dengan kenikmatan, membawa manfaat. Mengapa? Hasil usaha waktu di dunianya dihabiskan waktunya untuk memberi manfaat kepada sesama, berderma. Inilah disebut budi dharma. Bukannya sekedar budi pekerti, budi dharma. Keren ya? Oh keren, orang-orang banget ini. Angel ini. Oh dia senang. Di mana tempatnya? Tidak di nari, bukan di neraka, tapi bijannatin aliyah. Dia bertempat di surga yang sangat tinggi kedudukannya. Enggak usah meninggikan diri, biar Allah yang meninggikan. Karena Allah aliyun azim, Allah maha tinggi, Allah maha. Gak usah merasa mulia, nanti dicoret nanti. Saya coret kamu dari jadwal jamnya, saya coret kamu dari jadwal santri. Kan gitu, kenapa? Kamu selingkuh. Sudah. Yang maha mulia siapa? Aku pengen dipuji, segala puji punya siapa? Kalau kau pengen mulia pengen dipuji, musyrik orang. Itu kesalahan kita yang tidak pernah kita sadar. Tapi ketika kiamat kesadaran bangkit, oh iya salah.
takutan, rasa hina. Tapi ketika orang yang sadar, dia akan berseri-seri, enak dekat dengan Tuhan. Itulah tauhid, itulah qul huwallahu. Mulai besok dikirnya jahat. Lebih aman daripada ya Allah. Sampai asal pun ya Allah, pasti bawa kepentingan. Jangan Allahumma sholli sholatan kamilan, mesti mau kepentingan ben bisnis circle. Mengatasnamakan Allah kan? Iya. Gara-gara nama itu. Fakta, wis bukan sama Allahumma lu mesti kepentingan. Ayo cek artinya. Enak. Dulu akan dong. Allah bersomat, Allah tok tempat bergantung segala makhluk. Dan mencari gantungan yang masih butuh gantungan. Carilah gantungan yang tidak butuh gantungan. Itulah gantungan yang kuat. Kalau kamu bergantung sama gantungan yang masih butuh gantungan, nanti kalau gantungan yang atas putus, kamu sudah jatuh ketimpa pula. Tidak benar? Bisa diterima kan? Nah iya. Lanjut ya, di surga yang sangat tinggi. Bagaimana kulinya di surga itu? Nah, la yasma'u fiha laghiya. La yasma'u, di surga itu tidak pernah didengar, tidak pernah terdengar, tidak pernah dengar fiha di dalam surga. La yasma'u, tidak pernah didengar di dalam surga itu apa? Laghiya. Omongan-omongan yang labuh, omong kosong dari doang. Ora ono kenyataane. Surga itu masih ada omong kosong, jangan cerita surga. Nah, aku ngomong, udah ada penelitian apa belum? Sudah dibuktikan apa belum? Kamu sudah mengalami apa belum? Sudah merasakan apa belum? Belum, lago. Omong kosong, di surga tidak ada omong kosong. Karena surga itu sesuatu yang dirasakan karena hasil usaha. Bukan hasil cerita. Usahamu piye wis ngalami ta? Kalau wis ngrasakno ta? Durung kok cerita. Debus. Apa? Debus. Halo. Betul, Jawa Timur betul mana? Serius soalnya. Ini serius soal. Itu ciri surga Pak. Nunggu nanti, tidak perlu ciptakan sekarang. Surga di depan Anda. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Surga enggak usah dicari karena surga akan didekatkan oleh Allah untuk orang yang takwa. Orang yang takwa yang tidak berdebus. Apa yang dia katakan itulah yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa di lubuk hati? Karena itulah yang dia rasakan. Kenapa dia rasakan? Itu yang dia alami. Halo, sudah tahu surga? Tidak pernah terdengar omongan lagoh. Lagiah jamak omong kosong. Tadi Pak Warno omong kosong, benar. Omong kosong dari mana? Itu dinamanya omong kosong. Ada dalilnya nggak? Ada. Kitabnya apa? Bodoh banget. Pendino jiwa coba ditakoni. Inna hadza la fi suhubil ula suhubi Ibrahim. Banyak juga Musa. Oh nanya dalil. Aku nggak pakai dalil, nggak apa-apa. Aku yakin itu nggak perlu dalil. Dalil itu penelitian. Iya, tapi dalilnya mana kan? Berarti belum ngerti. Oh dalil itu petunjuk. Kok masih takon dalil? Itu kok orang yakin. Yakin kok boleh dalil itu. Mungkin nggak Pak yakin dalilnya mana? Dalil. Qurannya ada kok? Ya ada Qurannya. Atau enggak ada. Suratnya apa? Al-Fatihah gitu kok. Al-Fatihah kan? Apa Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Alhamdulillah. Milik siapa? Lalu kok pengen dipuji? Oh, belum. Kau tahu segala puji milik Allah. Kok kamu pengen dipuji? Arab nyanyi Gusti Allah. Musyrik tak? Teman gue Gusti Allah. Takon dalil.
Udah buskon ini nggak mungkin. Biasanya Pak Wado yang ngomong ini Quran ya. Iya. Udah terbukti ya, Mas penasaranmu masih ada apa enggak? Ya. Kamu belum yakin punya mertua saya. Iya. Orang-orang dino cinta bro. Penting itu pulau bagi pulau sampai majul kan itu. Iya kan ya. Kenapa? Asal ngomong ada Qurannya. Wah, kok kamu? Lah ini bukan makomu kata beten. Kamu belum nyampe. Itu kan itu bisa saja berubah lagi baru dibaca ronde. Tapi yang lain bukan di Quran kan kamu juga. Iya. Oh, sampai tebus. Ini anu. Tapi aku udah kepepet ini. Kenapa ceritanya Mbak ini udah anggurnya ini loh, atau pepet. Sinyalnya rada error. Ayo rada itu mulai gini. Saya kau ini sih ini Pak. Panjangannya ini Pak. Iya. Ya, kan gitu. Aklu nurun fil qalbi. Akal itu nur yang akan memancar ke qalbi. Jadi permainan energi Pak ini, nur Pak. Aku gak ada rencana dari makalah ini. Aku orang nyatet saya murna Pak. So ngerti ini. Ya ini jenenge takdir. Tanpa kudur dan irodat dari Allah. Makanya sejak tiap memulaikan dengan kudur dan irodat, taufik hidayah, inayah, izin Allah. Kalau enggak bisa deh. Lalu lanjut. Surganya tinggi. Ada apa di situ di surga? Di situ tidak pernah didengarkan omong-omongan yang gedebus omong kosong. Omon-omon. Omon-omon. Di surga tidak ada omon-omon. Kamu macam omon-omon. Jangan ngaku di surga. Jelas kok omon-omon. Ini benar. Tegas benar. Senang ini. Senang. Panas. Panas. Adem Pak. Terasa dari ahli neraka. Oh ini itu dan minumannya panas. Neraka kok. Ini naim kok. Penuh kenikmatan. Tenang. Enggak ada omong-omong dah. Kita sama-sama menghadapi kitab. Zaman moco, saya moco. Zaman punya kitab. Mereka ada kitab. Omong-omong dari mana? Bodoh-bodoh muda ini. Oke ya. Kita lanjut. Jadi lagi mau pihak lagi ya. Kita pada pihak ainun jariyah. Pihak di dalamnya itu ada sumber jariah yang mengalir dengan deras lancar. Itu orang cai itu gawe nene Pak. Orang cai itu gawe nene Pak. Alir. Hah? Alir. Oh ngalir Pak. Orang ngalir Pak. Jangan benar. Iya. Makanya Rasulullah berani mengatakan bayi tiga nabi. Masih hidup di dunia apa sudah meninggal? Iya. Lalu kok sampai nunggu mati? Cuman, nek sampai pengen merasakan itu, kudu iso mati sajrone. Makanya ada pesan, mutu qobla tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Hasibu anfusakum qobla antu hasabu. Hisab koreksi dirimu sebelum nanti dikoreksi di hadapan Tuhan. Pengadilan Tuhan. Kan itu masih di dunia Pak. Dalam rangka apa? Surga yang penuh kenikmatan. Tidak ada terdengar omongan-omongan yang kosong, ya kan? Omong-omong semua datang dengan mengalir kan cinta ini mengalir Pak. Orang usah boleh ini benar. Alhamdulillah bisa diterima, bisa dipastikan, bisa dibuktikan, sudah buktikan. Sampai itu tegas sebenarnya kalau sudah ada bahasa basi apa jujur ini jujur apa diplomatik internal kalau ngaji itu udah ya lanjut. Jadi pihak itu jariah ada sumber yang mengalir air itu sumber. Kalau air kan makun. Sumber apa aja ya, bisa sumber rezeki, sumber kesehatan, sumber mengalir, sumber ilmu, ya mengalir. Pihak ilmu jariah, pihak sururum marfu'ah. Di dalamnya itu ada tahta itu kalau zaman kerajaan Bian wayang ngelunggui dampar kencono. Dampar kencono itu tempat duduk mahlige yang dari emas. Tempatnya tinggi,
marfu'ah yang ditinggikan tempat duduknya. Di sini ada apa tidak? Di sini ada apa tidak? Ditinggikan tempat duduknya. Ada kencoran di atas. Ada gambarnya. Halo. Ini apa? Kita lagi di taman. Taman Sur. Namanya Halako. Oh, kan? Itu. Besok, sama di belum bui. Tengkuat membui besok. Sama di belum. Sekali sama. Haji Nur Salim. Haji Nur Salim. Nur Salim. Sama tinggal. Gambar. Sururun. Tinggi kan tempat duduknya nggak seperti biasanya, lebih tinggi coklat daripada biasanya. Kalau masuk, itulah urung gaji lah, urung paripurna. Kenapa paripurna? Sama urung ada. Makanya lukisan itu nih urung gaji aja di komen lukisan. Nah wes jadi yang baru ya. Kok warnanya hilang kan udah loh, komen sih belum jadi. Kok masih ada yang kurang. Kalau perlu tanya Pak Wagio kurang apa? Ngono nih. Pak kok ini kurang apa dia Pak Wagio? Pantasnya apa? Kurang apa Pak? Terang-terangan mau belum jadi kurang apa? Ini kurang apa? Ini ya kan? Gitu loh. Apa ya Pak? Cilungguin bareng-bareng. Lu baca apa? Diutamakan kan yang saya. Oke ya. Enggak Pak, ini contoh Pak, nyontoh aja. Kita buat contoh supaya mudah dipahami. Udah gitu aja. Biha sururung marfu'ah. Di dalamnya ada usul yang ditinggikan. Empat itu. Marfu'ah. Terus apa? Wa aqwabun maudu'ah. Dan cangkir-cangkir yang diletakkan. Ada nggak cangkir-cangkir yang diletakkan? Ada. Ini kalau orang pengen ngaji aja loh. Pengen tidak Pak. Ada oleh. Boro-boro aku, manu nih rokok enggak ada di sini. Aku surga. Udah di Padang orang yang rokok kayak ngaji nih dulu panas rasanya. Ini kayaknya adem anu. Loh, apa tidak? Kita itu, lo buat apa kita dapat ilmu dari Quran, dari berdoa, tapi kita nggak praktekin. Mau dipraktekin bisa. Enak nggak ini Pak? Enak. Udah ngikut-ngikut orang enak. Dia nggak ngerti kok. Mengikuti orang banyak. Walakin aksarohum layak lamun. Walakin aksaron nasi layak manu. Kebanyakan manusia itu nggak tahu. Kita jangan ikutin kebanyakan orang. Kebanyakan orang yang manusia itu nggak tahu. Ikutin aja sama yang tahu walaupun sedikit. Jangan betul. Wah, aman. Wah, aku abun mau doa. Aku abun itu tinggal gelas-gelas yang diletakkan. Mau doa di tempat. Didekatkan. Oke ya. Wanama itu Mas Rupa. Sudah maafin Pak, tak singkat aja dong, habis ini aja tanggung ya. Baru jam 11. Wanama itu Mas Rupa. Bandal-bandal. Ya. Bandal-bandal. Tenderan Mas Rupa. Nah, ya kan? Tahun tersusun. Bandalnya rapi Biasanya ada bandal. Ada. Dan bandalnya beda dengan bandalnya sampai. Karena ini cacing masih basah, kalau ditempel nanti kotor. Ada bandal kan? Ada. Biasanya ada kan? Ada. Karena ini lagi direnovasi. Keren ya? Coba lihat yang ada Quran terjemahnya silakan cocok ngambil cocok Quran. Maka itu perlunya ada referensi ngaji. Jadi sampai gak gampang dibohongin. Oh, coba Quran. Ya, oke ya. Wanama itu masukan. Kemudian wajaro biyu mafsusah dan permadani mafsusah yang terhampar. Ada. Ini benar? Iya. Bantal permadani. Itu Pak, sampai cuma ngono. Ini ngono lapis ada. Oh tenang. Sampai juga boleh kok. Boleh. Baru saya nyocok. Oke ya. Wajaro biyu mafsusah. Terus apa lagi? Apalah yang duruna ilal ibili kaifa kulikot.
Ya, apalah yang dulu buat orang-orang yang masih nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Quran, nggak yakin adanya Allah satu-satunya Tuhan. Apalah yang dulu apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili kepada unta? Itu konteksnya orang Arab, Pak. Kafir Quraisy kan. Ini kan ayatnya ayat surat Makkiyah kan. Di Mekah itu kan tempatnya kafir Quraisy. Penentang Nabi, orang-orang kafir. Ayo silakan. Apalah yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka yang kufur, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul itu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Coba unta ngomong kulitnya doang ini, Pak. Ya Pak, terus hidupnya di padang pasir, Pak. Minum susah. Udah begitu dipakai kendaraan. Benar nggak? Zaman dulu buat bawa barang, buat transportasi, Pak. Terus minum susah, Pak. Ternyata Pak, rasanya unta. Ini lahirnya begini. Unta itu kamu minum, itu air tertampung di sini. Punya stok. Itulah kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Oh masih unsur, masih gak percaya. Jelas nonton itu. Ini orang pangeran, orang yang menciptakan rumah yang didesain seperti itu. Di padang pasir, panas banget, susah air. Ini benar. Masih gak percaya kamu sama Tuhan? Nah, siapa yang menyebutkan? Siapa yang mampu menandingi Tuhan yang seperti itu? Udah satu ya. Kemudian surah apa lagi? Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Coba lihat langit itu. Bagaimana langit ditinggikan tanpa ada tiangnya, tanpa ada gantungannya. Ada Tuhan lain yang bisa melakukan itu. Masih mau dari Tuhan yang lain. Asli ya Pak. Suruh membaca Pak. Kalau kamu pengen kenal aku, pengen memandang aku, lihatlah apa semua penjuru. Kalau kamu nggak mampu menunjuk, lihatlah pada dirimu Mas. Kamu akan ketemu. Pak nama tualu kasama wajib. Kemana aja kamu menghadap, di situ ada data. Oke? Oke. Kok ngadep pulang terus Pak? Taringan. Ya kan? Oleh sampean yakin yang ngomong ning kamar nang ngadep ngetan orang sing larang. Ya bener. Tapi aja coba-coba ngimamin Jumat pada ngetan. Oke ya. Terus baiklah jibali kaifa nusibat. Sekarang itu bakal memperhatikan gunung-gunung itu. Bagaimana dia didirikan dengan tegak kokoh, enggak bergoncang sedikit pun, menjadi pakunya bumi. Gunung-gunung itu. Baiklah arti kaifa sutihat. Dan coba perhatikan bumi itu, bagaimana dia dihamparkan. Dan engkau bisa kemana-mana, bersilaturahmi berhamparan. Seandainya nggak ada hamparan bumi, kamu kayak apa? Bumi buat sama manusia, buat hamparan bagi manusia. Alati jalalakumul ardo firosan. Dialah zat yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, sehingga engkau bisa berusaha macam-macam di atas. Kalau tidak, gelantungan kayak kalong. Kalong dua ujung baik. Engkau naik itu badannya ke bawah, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Neng nguyuh piye? Nek lanang mendingan iso til rono nek wedok balonge. Bayangno kalau wedok nguwe nang glantung ngono nembe. Ngono kae. Nek lanang iso til iso ngono ora. Kasih hamparan. Keren ya, Allah ya. Keren. Kita disuruh kenal Pak ini. Kita kenal dia aja. Kamu diri. Nah, oke ya. Kita lanjutkan satu lagi. Fadzakir, maka berilah peringatan. Berilah peringatan. Jangan bosan kamu mengingatkan. Jangan lelah kamu meringatkan. Kasih peringatan. Barangkali dia lupa. Fadzakir, maka peringatkan. Innama anta mudakir. Sesungguhnya tugasmu itu untuk memberi peringatan. Ayo saling mengingatkan. Bukan saling mencari kesalahan, yuk saling mengingatkan. Nek kita cari kesalahan menungso nggone salah Pak, nek durung yo salah terus. Disalahno yo ben wong menungso. Diingatkan barangkali lu. Tugasmu cuma mengingatkan, tok wis, enggak ada tanggung jawab lain. Fadzakir,
Innama anta mudzakir. Beri peringatan. Sesungguhnya tugasmu cuma memberi peringatan. Udah Pak. Jangan mikir macam-macam. Lasa alaihim bimusaitir. Tidak ada bagi kamu itu terhadap mereka bimusaitir untuk menguasainya, memang enggak ada. Enggak ada kemampuan untuk memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Ingatkan aja, tugas ingatkan. Enggak ada tanggung jawab untuk memberi taufik dan hidayah. Urusannya nanti aku. Terus yang penting kamu ingatkan. Selanjutnya serahkan padaku urusanku. Gini betul. Jangan ada kepentingan apa-apa. Kita masih hidup. Ngapain sih ragu-ragu? Untuk kebaikan bersama. Padakir nama kamu dakir. Lata alaihim bi musaitir. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali ya orang yang berpaling dari kamu, orang yang kufur kepada kamu. Ingatin aja, tugas kamu itu hanya itu. Nanti urusannya aku yang memberi taufik. Kecuali orang yang memang berpaling dari peringatanmu, kemudian dia kufur mengingkari apa yang kau ingatkan itu, ya wa kafar. Apa? Payu adzibullahu adzabal akbar. Orang-orang itulah yang diterangkan tadi, golongan yang menerima azab, tersiksa akibat perbuatannya sendiri, bukan berarti Allah kejam dengan siksa yang sangat tersiksa dengan siksa. Wajahnya dihinakan, penuh ketakutan. Oke ya, jadikan ya. Ilaina iya bahu. Sesungguhnya ilaina mereka itu juga kepadaku toh. Mereka hanya kepadaku iya bahu. Mereka kembali. Jadi mereka kembalinya kepada siapa? Hanya kepadaku. Kepadaku kok ke surga? Kepadaku. Surga ada di sisinya. Surga dia dekatkan. Jadi di sana nanti kalau nggak ada surga, jangan kaget, karena sampai kembalinya bukan ke surga, tapi kepada innalillahi iya. Terus surganya saiki kenapa itu? Allah kok nek saiki dirasakno kok swargane ra gelem. Sumber nang swarga piye? Kullu man 'alaiha fan. Banyak kawat rabbika dzul jalali, semuanya panas, semua nanti akan lenyap. Yang tetap kekal hanya zat Tuhanmu. Semua kembalinya kepada Tuhan. Ya, makanya ilaina iya bahu. Sesungguhnya kepadaku lah mereka dikembalikan. Suma ina alaina hisabahum. Kemudian ina sesungguhnya alaina aku sendiri hisabahum yang menghisab mereka. Maka sebelum dihisab Allah, hisablah dirimu sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika alai al-yauma alaika hasiba. Baca kitab masing-masing. Cukup dirimu sendiri yang bisa membaca, dan dirimu sendiri nanti yang akan menghisap. Maka ketika engkau kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Sebelum dihisap Tuhanmu, hisaplah dirimu masing-masing. Shadaqallahul azim. Kampung. Demikian tabarukan kita Al-Ibris 5 hari pagi tafsir Quran Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 26. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyaykhina wali akhwanina wali jiranina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum al amwat wa ta'bi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allah
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.